Babak demi babak, kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam terus mengemuka. Di tengah berbagai pemeriksaan yang dijalani oleh Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang juga disebut-sebut sebagai otak dari kasus ini, muncul berbagai dugaan yang melatar belakangi kasus ini. Salah satu dugaan yang muncul belakangan adalah adanya lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara yang disebut fiktif. Hingga kini, dugaan adanya tempat kejadian fiktif memang tidak ada yang mengkonfirmasi. Namun Suroto, seorang warga yang menemukan Vina dan Eki sesaat usai kejadian, menceritakan pengalamannya saat itu. Waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa, kecelakaan, ya. Kecelakaan ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah gak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya saya copot, wah ini udah benar udah meninggal. Saya langsung fokus, berdarah banyak, darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? dari kepala, dari badan, dari mana. Nah pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya Pak. Dari 2 korban. Dari 2 korban itu saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong, gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja, sama anggota polisi dan saya. Berbagai pertanyaan yang menyeruak untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki sejatinya akan bisa dijawab oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki yang juga merupakan seorang petugas kepolisian. Di tahun 2016, Rudiana begitu getol mengusut penyebab kematian sang putra hingga sejumlah orang diseret menjadi pelaku dan masih menjalani hukuman. Sayangnya, saat dikonfirmasi oleh tim TV One beberapa waktu lalu, Rudiana belum berkenan menjawab berbagai pertanyaan yang dialamatkan padanya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung, kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf, bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Ya. Terus sama ini Pak, ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Mbak ya, punten. Karena memang hal ini tetap kita informasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Gitu. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Pak di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya, Siap Pak. Ya. Mengapa dugaan adanya TKP fiktif ini akhirnya menyeruak? Apakah adanya dugaan TKP fiktif bisa membuat kasus ini diusut ulang dan mempengaruhi hukuman pelaku? Juga Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Meski memang ini baru dugaan ya pemirsa ya, bahwa ada dugaan TKP fiktif dalam pengusutan kasus Vina dan Eki, kematian Vina dan Eki 8 tahun yang lalu. Dengan berlandaskan dari dugaan-dugaan yang memang sudah dikeluarkan atau dikomplain dari pihak kuasa hukum, khususnya dari Peggy Setiawan pemirsa. Yuk malam hari ini mari kita dudukan permasalahan jika memang benar TKP sebenarnya berbeda dengan TKP yang menjadi dasar penyidikan 8 tahun lalu, bagaimana
nasib dari beberapa orang yang sudah menjalani hukuman, bahkan kasusnya sudah inkrah, bahkan juga penangkapan Peggy Setiawan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini di Studio TV One sudah hadir kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Mas Marwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya. selamat malam Mbak. Saya juga telah tersambung dengan beberapa narasumber saya yang sudah tampaknya hadir lewat sambungan Zoom, mulai dari yakni pengacara dari Saka Tatal, yakni Bang Farhad Abbas yang masih saya tunggu. Selain itu juga pakar hukum pidana kita Prof. Hipnu. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan sudah hadir juga di sana Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno, Prof. Hipnu. Assalamualaikum. Ya baik, sebelumnya saya ke Pak Susno dan juga Prof. Hipnu, saya ingin ke Mas Marwan terlebih dahulu. Berawal dari kesaksian Pak Suroto yang dikatakan melihat bagaimana detik-detik mereka menemukan jasad Vina dan juga Eki. Vina juga Eki. Inikah kemudian menjadi landasan bahwa TKP sebenarnya itu berbeda? Bahkan ini yang membuat klien Anda diberatkan, seperti apa Pak Marwan? Benar Mbak. Ini kita melihat bukan hanya di TKP aja Mbak. Banyak suatu kejanggalan. Mungkin kita fokus ke TKP. Ya, di TKP kan. Ya. Tadi kan TKP kalau menurut Pak Suroto itu adanya di mayat jenazah itu ditemukan di Ya. tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Makanya saya bilang kita tarik lagi ke belakang. Tarik ke belakang. Perkara ini Mbak, Ibtu Rudiana itu jabatannya Kanit Narkoba. Oke. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang kok Ibtu kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Nah inilah Mbak menjadi, makanya saya bilang, berulang kali saya sampaikan kepada Kapolri. Saya ingat pesannya Kapolri. Kalau mau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri secara pedas. Saya kritik Kapolri secara pedas karena saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Di sinilah saya bilang, ayo Kapolri kita benahi. Kita benahi ini di dalam hal ini Kapolri. Tapi ketika TKP ini berbeda atau ada dugaan fiktif, sebenarnya kan tidak bersinggungan langsung dengan penangkapan klien Anda, Peggy Setiawan. Itu mungkin berpengaruh untuk 8 terpidana lainnya. Ini seperti apa? Ada Mbak. Apa? Bukan tidak ada ini. Ini makanya saya bilang, pernah saya sampaikan dari orang Polda, dari Polda sendiri mengatakan, kalau si Andi sama si Dani adalah fiktif. Berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya. Tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Ini kan fiktif, perkara fiktif. Buat apa kita perlanjutkan? Makanya sekarang kami meminta agar penangguhan penahanan. Saya tidak ikhlas Mbak. Yang ngebunuh itu harus dihukum. Harus dihukum, tetapi jangan juga saya bilang, orang tidak bersalah, mentang-mentang dia lemah, dia akan jadi kambing hitamkan. Nah seperti inilah yang akan saya perjuangkan Mbak. Oke, sekarang saya ke Pak Susno, boleh ditanggapi Pak Susno mengenai peran dari Ibtu Rudiana, Bapak sebagai mantan Kabar Eskrim, apakah sangat fatal begini? Kita tidak mengatakan bahwa ini pernah dilakukan atau bukan menjadi rahasia umum lagi, tapi kalau misalnya kita lihat ini bagaimana Pak? Seorang dari Direktorat Narkoba tapi menangani kasus krimum seperti ini, bagaimana Pak Susno? Saya tidak berani menjustis ya, tetapi saya menilai apa yang terangkat ke permukaan lewat media, baik yang disampaikan oleh advokat, yang disampaikan wartawan, maupun langsung oleh para saksi. Jadi perkara ini saya beranggapan kalau TKP-nya fiktif, kemudian DPO-nya fiktif, kemudian jalan ceritanya banyak dipengaruhi oleh saksi-saksi yang diarahkan, berarti itu fiktif juga. Kemudian apakah betul Pak Rudiana yang bukan penyidik kriminal umum melakukan upaya-upaya paksa yang bukan tugas kewenangan dia. Jadi ini kan berandai-andai ya, karena saya tidak memeriksa perkara ini, tidak mengaudit, tidak apa-apa. Kalau betul itu terjadi, maka jalan cerita yang naik ke persidangan adalah cerita fiktif. Nah, jangan heran kalau ada DPO fiktif, dan saya khawatir kalau ada
tersangka fiktif yang akhirnya menjadi terpidana fiktif dan nangkap lagi tersangka fiktif lagi. Nah, ini yang berhak menilai siapa? Masing-masing institusi kan punya aparat yang menilai untuk melakukan pemeriksaan, baik audit maupun eksaminasi. Yang kita kenal ada Propam, ada Irjen, Inspektorat Jenderal, dan ada juga yang namanya Kompolnas. Demikian juga di Kejaksaan, demikian juga di pengadilan. Tidak apa-apa, lebih bagus kita mengakui kesalahan dan untuk perbaikan ke depan daripada menghukum orang tidak bersalah. Tapi ini berandai-andai ya, saya tidak menjustis bahwa polisi salah, jaksa salah, hakim salah, tapi mari masing-masing atasan, sebagaimana dikatakan tadi, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, untuk mengaudit. Jangan nanti berkilah ya. Biasanya berkilahnya begini, wah ini sudah inkrah, sudah benar, tidak ada jalan lagi. Ingat ya, saya katakan hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Bisa saja orang dihukum karena salah pengetarapan. Contohnya banyak, Sengkon dan Karta sudah ada. Baik. Jadi tidak apa-apa kita mengakui untuk mengadakan perbaikan. Ya. Oke, sekarang saya ke Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Mungkin ini sangat berpengaruh ya ketika TKP fiktif ini menyeruak, sementara klien Anda sudah menjalani hukuman, bahkan sekarang sudah menghidup udara bebas. Tapi ketika ini diungkit lagi nih, bagaimana nih Bang Farhad? Ya, selamat malam. Selamat malam semua yang hadir. Saya melihat atau tidak mau berandai-andai. Setelah saya melakukan eksaminasi terhadap putusan ini, awalnya saya melihat kejutan-kejutan. Ya pasti nanti ketika kami mengajukan PK, maka akan terkejut apa alasan kami mengajukan PK, nopumnya apa gitu. Yang jelas untuk saat ini saya melihat pihak kepolisian tidak terlalu banyak bicara, tapi menurut saya wajar-wajar saja polisi tidak banyak bicara. Karena perkara ini tidak mungkin akan digelar di pengadilan sampai memiliki kekuatan hukum tetap kalau tidak ada peran daripada jaksa penuntut umum. Nah, jaksa inilah yang menguji penyidikan itu hingga naik ke tingkat penuntutan, mulai dari dakwaan, penuntutan, istilahnya P21. Nah, kemudian kalaupun terjadi banyak kesalahan penyidikan, kalau kita dapat hakim yang baik, hakim yang benar, sepintar apapun, pintar apapun mereka yasa perkara ini, pasti hakim itu akan membebaskannya. Nah, di sini kami menemukan bahwa khususnya Saka Tatal, bahwa dalam pledoi pertamanya pengacaranya salah mengajukan nomor perkara sehingga hakim menyampingkan pembelaan pledoi tersebut. Kemudian dihukum 8 tahun penjara. Naik bandinglah pengacara daripada Saka Tatal yang awal. Di Majelis Pengadilan Tinggi putusannya adalah tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, tapi menolak lagi pledoi pembelaan daripada pemohon banding yaitu Saka Tatal dengan alasan pengacaranya tidak menyertakan memori banding gitu. Nah, setelah kami teliti, di sini adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika majelis hakim, ketika pengadilan yang nyata-nyata sudah ada memori bandingnya tapi digelapkan. Siapa yang mencuri memori banding? Siapa yang punya kepentingan untuk mengurangi bobot materi pembelaan yang merupakan senjata bagi pengacara untuk melakukan banding? Nah, disinilah menurut saya ketika kita berdebat salah penyidikan, salah penangkapan, apa jadi tanda tanya, makin kisru juga pikiran saya. Jadi jalan satu-satunya adalah kita uji kembali
kelalaian atau kesalahan-kesalahan tidak hanya di kepolisian ataupun di kejaksaan, tapi di lembaga pengadilan. Nah, oleh karena itu mungkin masyarakat saat ini agak kaget. Mungkin malam ini tema pembicaraannya tentang posisi mayat atau posisi yang berubah. Tapi saya lebih tertarik pada posisi pembelaan yang awalnya saya anggap malpraktek yang dilakukan oleh pengacara Titin, ternyata yang dilakukan oleh majelis hakim maupun pengadilan tinggi itu yang saya lihat di sini ada satu kejahatan yang tidak bisa kita terima sehingga harus kita luruskan kembali, baik melalui pelaporan pengadilan atau melalui peninjauan kembali. Ditahan dulu Bang Farhad, nanti saya akan kembali bahas dengan Bang Farhad karena saya harus jeda. Nanti saat lagi saya tanya kepada Prof. Hipnu bagaimana seberapa berpengaruh untuk kasus 8 tahun lalu hingga kasus sekarang dugaan TKP fiktif. Mengingat titik flyover Talun ini sebenarnya wilayah perbatasan pemirsa antara kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi. Saya akan tanyakan ke Prof. Hipnu, Prof, seberapa penting atau posisi dari TKP dalam hukum pidana, acara pidana ini seperti apa? Apakah jika memang dugaan TKP itu fiktif mempengaruhi kasus yang sudah ingkrah 8 tahun lalu atau kasus yang berjalan, seperti apa Prof? Ini menarik. Dalam sistem peradilan pidana kita, itu ada 2 kontrol. Kontrol di pra-adjudikasi adalah terhadap pra-peradilan, kontrol di persidangan adalah eksepsi. Eksepsi adalah bantahan surat dakwaan. Surat dakwaan berdasar BAP hasil pemeriksaan di TKP. Oleh karena itu, dalam konteks hukum formil kita, ketika surat dakwaan tidak bisa menjelaskan TKP, lokusnya, tadi lokusnya katakan pindah, dikatakan istilahnya obskur. Dampak dari obskur, surat dakwaan yang tidak jelas, batal demi hukum. Nah, batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada. Pertanyaannya, kenapa ketika itu tidak sampai di situ? Ini yang pertama. Kemudian tadi Mbak Caca melibatkan tempat, Cirebon, kota atau lama. Itu juga masalah kompetensi. Kalau itu hanya masalah kompetensi wilayah. Tapi yang paling menarik adalah kontrol tentang surat dakwaan tadi. Surat dakwaan itu dikatakan batal apabila tidak memenuhi syarat objektif dari perkara yang diajukan. Oleh karena itu, kalau itu betul terjadi waktu itu, harusnya sejak awal dikatakan batal. Dianggap batal, dianggap tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada berarti masing-masing terdakwa sekarang yang sudah diputus, dianggap tidak pernah ada. Ini Mbak, yang harus kita uji kembali. Pertanyaannya kenapa waktu itu tidak selidiki? Apakah pada waktu penasihat hukumnya kurang jeli, ataukah hakimnya pengadilan juga tidak jeli, sehingga sampai kontrol yang pertama tentang lokus dan tempus deliktinya tidak memberikan gambaran yang jelas. Begitu Mbak. Bang Farhad boleh dikomentari, kira-kira Bang Farhad setuju tidak klien Anda itu ditangani oleh kuasa hukum yang tidak jeli mempermasalahkan TKP ini atau bagaimana? Bang Farhad, mic-nya boleh pakai mic Bang. Ya sebenarnya saya oke. Saya nggak bisa menilai yang lama, takutnya tersinggung ya. Memang saya sudah katakan tadi bahwa awalnya saya mengatakan bahwa ada malpraktek advokat di sini. Nah, tapi setelah saya wawancara dengan Ibu Titin, ternyata memori banding maupun pledoinya itu yang tidak sudah terregistrasi, terkirim, tapi tetap oleh hakim itu mengatakan tidak ada. Jadi pembelaan tidak maksimal gitu. Nah, kemudian saya menyarankan, ya, kan katanya udah pernah gerasi. Sekarang apakah melakukan peninjauan kembali lagi? Apakah boleh itu dilakukan? Nah, seandainya ini kan atensi Pak Presiden. Pak Presiden itu kan punya kewenangan hak prerogatif di bidang yudikatif, yaitu melakukan satu yang namanya garasi. Garasi kan bisa berulang kali. Silakan Pak Presiden menurunkan tim pencari fakta. Pak Presiden kan memiliki jaksa agung yang hebat, yang peka nilai kemanusiaannya. Apabila memang jaksa penuntut umum, jika diekspedisi putusan ini, ada kekurangan-kekurangan dalam
surat dakwaannya, yang dimana kan saya udah katakan dari awal, karena jaksa ini fokusnya pada pengakuan tersangka aja, nggak ada saksi-saksi yang mendukung dakwaan jaksa. Nah, itu terbukti dengan alia berpindahnya TKP, kemudian dengan beberapa pencabutan kesaksian baik di persidangan maupun di BAP. Nah, jadi menurut saya mereka ini sudah menjalani hukuman 8 tahun. Kalau ancaman seandainya pembunuhan ini bukan tidak seumur hidup, cuma 15 tahun, ya berarti mereka udah keluar sebenarnya. Jadi seandainya pun mereka dibebaskan, dengan catatan terjadi transparan dalam penyelidikan kasus ini, dan kita yakin bahwa sebenarnya saat ini salah tangkap salah orang, ada jaksa yang tidak profesional, hakim yang tidak profesional, sehingga kami melihat dalam putusan itu sama dengan copy paste, bahkan putusannya semua rata, seumur hidup semua gitu. Baru kali ini terjadi pembunuhan yang ada kecilnya, ada perannya yang mukul sekali, tapi rata semua sampai seumur hidup. Nah, oleh karena itu saya jangan dibiarkan mereka lama, harusnya Pak Presiden turun tangan atau diberi kesempatan untuk dianulir dengan cara PK. Ya mungkin kasih kesempatan lagi jaksanya untuk ikut juga PK atau mendukung, membuat satu kontra memori atas PK kami nanti yang mendukung agar bagaimana terdakwa ini khususnya Sakatata bisa dibebaskan. Kira-kira demikian. Kalau dari Mas Marwan seperti apa? Untuk kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya ketika kasus yang 8 tahun lalu itu sudah P21, ketika TKP tidak dipermasalahan kemudian jatuh vonis, ya sudah, ini proses sudah berlangsung. Nah sekarang ini kan momen dari klien Anda, jika memang ada keberatan yang sekarang kemudian disampaikan, seberapa gencar Mas Marwan dan juga tim untuk mempertanyakan mengenai TKP yang diduga berbeda ini? makanya Mbak ya, ini kita judulnya ada kelihatan tuh, kasus Pina TKP fiktif. TKP-nya fiktif, yang pelaku utamanya juga fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Ya tidak usah diteruskan dong terhadap klien saya. Klien saya ditutup perkaranya. SP3 apa salahnya sih? Kenapa kita mesti malu? Ya itu, Kapolri, kenapa kita mesti malu Kapolri? Saya ingat kata-kata Kapolri, masih saya ingat itu. Kalau ikan busuk, kepalanya dibuang. Nah sekarang buang dong. Kapoldanya copot bila perlu. Dirkrimum bila perlu copot dirkrimumnya. Contoh saya bilang, kenapa saya bilang ini? Sekarang ini Mbak, pagi tadi saya menanyakan Mbak ke tim saya, seharusnya klien saya habis masa penahanan tanggal 10. Pagi tadi saya ingat pagi tadi belum ada surat perpanjang penahanan. Loh, kok bisa? Nah ini maksud saya kelalaian seperti ini loh. Berarti tidak ada keprofesionalan. Sementara saya sangat menghargai sekali Kapolri itu, salam presisi. Oke, Pak Susno boleh ditanggapi Pak Susno. Sebenarnya tadi Bang Farhad Abbas sempat mengatakan juga bahwa bahkan juga Prof Hipnu, ini kan proses ini kan berjenjang. Ketika TKP tidak dipermasalahkan di dalam persidangan, itu berarti memang TKP benar seperti itu. Apalagi sekarang kasus sudah P21, 8 orang kemudian sudah dihukum. Nah sebenarnya apakah juga ada ketidakcermatan dari kejaksaan dalam menangani kasus ini? JPU maksudnya seperti apa Pak Susno? Ya, artinya tanpa saya bicara pun kan sudah diungkap tadi. Penyidikannya tidak profesional, penuntutannya tidak profesional, hakimnya copy paste. Bukan saya yang bicara ya, tapi fakta yang terungkap. Nah sekarang kita tinggal berpikir apa yang harus dilakukan ke depan. Ya yang dilakukan ke depan untuk menyelamatkan para terpidana, baik yang masih dalam maupun bebas, jalan keluarnya PK. Terus yang kedua, karena ini sudah garasi, ya Pak Presiden turunkan tim, mungkin garasi sekali lagi akan berbeda lagi. Yang kedua, untuk tersangka yang belum diproses sidang, mudah-mudahan ya, karena dulu kalau nggak salah seminggu ditahan aja sudah mau pra-peradilan. Tapi saya tunggu-tunggu kok belum ada sidang pra-peradilan. Ya mudah-mudahan segera jalan hukum pra-peradilan, kemudian jalan hukum mohon penangguhan penahanan. Itu dari luar ya. Kalau dari dalam, semoga hasil eksaminasi daripada tim Polri, kalau memang tersangka Peggy tidak cukup bukti, ya segera ditangguhkan. Nah ditangguh kenapa?
mengumpulkan alat bukti dalam jangka waktu 20 hari plus 60 hari, plus 40 hari itu sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Sudah terbukti 8 tahun aja tidak terkumpul alat buktinya untuk si Peggy. Kan Peggy sudah jelas dia sebagai tersangka karena dia DPO. Berarti selama 8 tahun sudah dicari alat buktinya. Nah sekarang sudah ditangkap, mau mencari alat bukti yang kuat, minimal 2 alat bukti untuk Peggy. Kita belum mendengar 2 alat bukti. Yang ada berupa saksi. Saksi itu satu sama lain bertentangan, berarti nggak ada nilainya. Nah, apa alat bukti forensik lain yang mendukung kita belum tahu. Tidak bisa dikatakan misalnya laporan polisi. Oh, laporan polisi itu bukan alat bukti itu. Karena di situ tidak ada nama Peggy. Kemudian visum, tidak bisa juga. Karena visum itu tidak mengatakan Peggy sebagai pelakunya. Kemudian apalagi? Sidik jari Peggy, yang ada kan sidik jari Peggy di kartu keluarga, di lain-lain itu nggak bisa mengatakan Peggy sebagai pelaku. Dulu mestinya ya di bajunya para tersangka, para korban diambil darahnya. Sekarang ditanya Peggy lewat saksi-saksi yang lain. Pada waktu kejadian dia pakai baju apa? Diambil DNA-nya di baju itu dicocokkan dengan DNA korban. Cocok nggak? Kalau itu cocok ya nggak terbantahkan. Tapi kalau itu nggak ada semua agak sulit ya. Oke. Baik, ditahan dulu Pak Susno, nanti saat lagi saya akan bahas pemirsa usai menjalani pemeriksaan di Propam Polri. Kabarnya juga ada pemeriksaan tambahan untuk ayah dari Eki. Bahkan juga informasi saya mau tanya apakah benar bahwa hari ini Peggy kemudian diperiksa kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari jalan raya di belokan atau di gang tempat saya berdiri tadi. Nggak jauh kemudian ada sedikit lahan kosong ya pemirsa, kita coba naik. Berdasarkan keterangan atau tuntutan jaksa adalah lokasi di mana pengeroyokan, kemudian juga penganiayaan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina dan juga disaksikan serta dilakukan penganiayaan terhadap almarhum Eki ini dilakukan di sini. Informasi tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah warga begitu ya, bahwa di kiri ini adalah memang dari dulu sejak tahun 2016 ini adalah showroom begitu. Yang dulu tingginya atau temboknya ini tidak seperti sekarang, tetapi separuh dari ini begitu ya. Kalau sedikit saya cocokkan di sini ini memang ada bekas-bekas dari sambungan semen begitu. Jadi mungkin ini dulu tidak setinggi ini kondisinya, dan lokasi bahkan di siang hari saja ini tampak sepi sekali. Saya tidak bisa membayangkan bahwa ini terjadi di malam hari. Tentu tidak banyak orang yang kemudian ini berlalu lalang di sini. Dan informasinya memang pada saat rekonstruksi di sini para terpidana pada saat itu tidak dihadirkan secara langsung karena informasinya mereka memang tidak mengakui adanya perbuatan penganiayaan dan juga pemerkosaan tersebut, termasuk adanya lokasi ini begitu. Tidak ditemukan juga bekas darah di lokasi ini pada saat itu, tetapi proses dari rekonstruksi pun terus berlanjut dan hingga ditetapkan pada saat itu 8 terpidana atas kasus Vina dan juga Eki. Itu dia liputan dari rekan saya Tiara Harahap dalam program Fakta yang sudah kami tayangkan pemirsa di hari Senin lalu. Sekarang saya minta informasi terbaru dong Mas Marwan, karena sejak pagi kita dapat informasi bahwa ada penjadwalan pemeriksaan yang mendadak terhadap klien Anda Peggy. Ini informasinya kenapa dilakukan mendadak, apa yang diperiksa, berapa pertanyaan? Tadi menurut informasi Mbak ya, kebetulan saya tidak mendampingi. Saya tadi siang ke Komisi Yudisial, agar maksud saya Komisi Yudisial mengawasi daripada hakimnya menyidangkan pra peradilan. Tetapi kalau mengenai Mbak mengatakan saya berkomunikasi terus ke Bandung, itu memang diperiksa hari ini. Pertanyaannya kalau saya tidak salah tadi disampaikan adalah masalah seputar media sosial. Facebook, dia berhubungan sama siapa, itu. Kalau pertanyaan itu ada 28 pertanyaan, Mbak. Itu. 28 pertanyaan. 28 pertanyaan. Maksudnya di media sosial, maksudnya Peggy ini seberapa aktif di media sosial, berteman atau mengenal Eki dan Vina dan juga 8 terpidana lainnya begitu kan?
Saya tidak tahu apa yang diinginkan polisi. Ya silakan aja, cari sebanyak-banyaknya untuk Kenapa Anda membuktikan. tidak takut? Mungkin saja ada celah yang kemudian polisi bisa masuk ke sana dan membuktikan klien Anda bersalah. Bagaimana jika itu? Kenapa saya mesti takut? Oke. Memang klien saya tidak terbukti, tidak melakukan perbuatan itu. Tidak, tidak ada rasa takut. Kita buktikan aja. Makanya saya bilang, kalau sampai proses Ya. pengadilan, saya akan kawal terus. Oke, Prof Hipnu, sekarang kan memang kasus ini sedang berjalan. Menariknya adalah mulai banyak saksi-saksi bermunculan, bahkan saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan sebelumnya pun berubah keterangannya. Ini bagaimana kemudian? Apakah ini juga menjadikan dasar bahwa itu yang menyebabkan TKP berubah, ada fakta-fakta baru yang tidak sesuai dengan 8 tahun lalu? Prof Hipnu, dalam hukum acara pidana ini seperti apa menanggapinya? Ya, kalau semua yang berdasarkan kita berpikir saya betul, berarti fiktif, berarti obskur. TKP-nya tidak jelas. Karena dalam sistem pengungkapan perkara ada namanya teori triangle, bahwa TKP itu harus menggambarkan keadaan sebenarnya ketika waktu peristiwa terjadi. Nah, ketika suatu peristiwa terjadi tidak bisa menggambarkan dalam persidangan, tadi saya katakan batal demi hukum. Batal dihukum artinya dianggap tidak pernah ada. Berarti masing-masing terdakwa harus dikeluarkan. Itu yang harus kita pahami. Karena batal demi hukum. Nah, lain dengan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan hanya administrasi. Misalkan tadi Bang Farhas nomor KTP, nomor apa namanya, itu namanya dapat dibatalkan. Tapi ini enggak. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti ini kita dorong PK. PK itu saya kira sudah bisa memberikan gambaran. Kemudian yang kedua, jangan gerasi, Bang Farhad. Kalau gerasi itu adalah ampunan. Ampunan kepada presiden. Artinya apa? Sifat melawan hukum dari yang bersangkutan itu ada. Nah, dari diskusi kali ini berarti tidak ada sifat melawan hukum. Oleh karena itu harus diputus bebas. Putus bebas, rehabilitasi mengenai keadaan yang sebenarnya. Itu yang paling tepat. Seandainya kondisi yang sekarang itu betul-betul fiktif. Yang dalam ilmu hukum disebut sesat, mistak, in objecto. Gitu. Oke, Bang Farhad bagaimana? Jangan gerasi kalau kata Prof Hipnu. Ya, menurut saya kan bisa aja kalau gerasi pengampunan bisa aja dengan peniadaan kayak abolisi gitu. Abolisi atau amnesti atau apalah yang cocok buat nanti. Yang penting Kapolri dan jaksa harus mengeksaminasi kembali, kemudian harus dengan terang dan jujur terbuka kepada masyarakat bahwa telah terjadi satu kesalahan penyidikan, penuntutan maupun putusan. Kalau kita menunggu lama dalam proses peninjauan kembali lagi. Saya juga nggak setuju sih setelah saya pikir-pikir kembali. Kasihan juga kalau kita bikin bonyok kepolisian Republik Indonesia. Jadi maksud saya nggak usah dulu, biarkan aja kepolisian penyidik, nggak usah dulu minta ganti Kapolda, minta ganti direktur, nggak usah dulu. Karena bukan hanya gara-gara polisi mereka dihukum ini, tapi gara-gara mungkin penuntut umum juga bahkan hakim ya. Kita lihat, nah inilah namanya kelemahan-kelemahan sistem hukum di Indonesia yang harus kita perbaiki ke depan dan mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi kayak kasus seperti ini. Gitu. Pak Susno bagaimana Pak? Sangat tepat. Jadi ini kan bukan hanya para tersangka, para terhukum yang harus berbaik-baik memperbaiki nasibnya, tapi juga kita institusi kita perbaiki juga. Kemudian sistem persidangan kita juga berkali-kali saya katakan sebaiknya dalam hukum acara yang baru nanti hakim itu jangan dikasih berkas supaya betul-betul hakim mengungkap fakta hukum di persidangan. Soalnya kalau dikasih berkas, end mind-nya dia sudah copy paste. Kenapa? Saat ini ya saya polisi kebetulan. Berkas itu adalah dewa. Jadi perkara itu harus dibuat jadi dulu di luar persidangan. Buktinya harus terbukti antara polisi dan jaksa, baru dimajukan, harus bersepakat dulu. Kita perbaiki. Oke lah, ini pelajaran baik untuk bangsa ini. Terima kasih. Terakhir Pak Marwan. Kami sekarang mengajukan penangguhan penahanan kedua. Saya mohon dengan hormat Bapak Kapolda, kabulkan penangguhan penahanan kami. Baik, terima kasih Pak Marwan, terima kasih Bang Farhad, terima kasih Prof Hipnu, dan juga Pak Susno Duwaje. Nanti kita akan tunggu kasus ini akan berjalan seperti apa. Sesaat lagi rekan saya Agita Malika
masih dengan informasi penting yang sayang jika Anda lewatkan. Agita, ada apa? Betul sekali Caca dan juga pemirsa, jika tadi pada dialog kita sudah membahas bagaimana kemudian TKP fiktif terbongkar ini masih menjadi tanda tanya. Kita akan sesaat lagi juga membahas flashback ulang bagaimana kemudian TKP yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kita akan bedah dan juga bahas secara satu persatu saat lagi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir, bak benang kusut pemirsa. Munculnya kesaksian dari ada banyak saksi baru, ini membuat pembunuhan kedua Sujoli, Vina dan juga Eki ini bak cerita detektif yang menunggu untuk dipecahkan pada bab terakhir. Kali ini kami akan mengajak Anda kembali melakukan sedikit penelusuran. Kita akan kembali pada tahun 2016 berdasarkan fakta persidangan tentunya, supaya Anda mungkin bisa terbayang di mana-mana saja sebenarnya lokasi kekerasan yang terjadi pada tahun 2016 dan juga berapa jarak antar lokasinya. Kita langsung hadirkan untuk Anda pemirsa, ini adalah titik-titik lokasi seperti yang kita ketahui bersama bahwa jasad Vina dan Eki pertama ini ditemukan di flyover Talun Cirebon. Jadi lokasi ini berjarak 1,1 km dari SMP Negeri 11 Cirebon dan juga lahan kosong lokasi TKP para pelaku ini melakukan aksi kekerasan. Dan jika menggunakan kendaraan bermotor, waktu yang diperlukan ini hanya sekitar 3 menit saja pemirsa. Ini kami hadirkan untuk Anda bagaimana jarak antara flyover Talun, lokasi pertama ditemukannya, kemudian juga SMP 11 Cirebon, 1,1 km, waktu tempuh hanya sekitar 3 menit. Kita akan mundur ke belakang, bagaimana para pelaku ini yang berjumlah ada 11 orang sesuai dengan fakta persidangan tentunya. Pertama ini juga berkumpul di depan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon atau MAN 2 Cirebon pemirsa. Saat itulah kemudian melintas Vina dan juga Eki. Kemudian dikejar hingga ke depan SMP Negeri 11 Cirebon. Untuk jarak dari MAN 2 ke SMP Negeri 11 ini hanya sekitar 110 meter pemirsa. Jadi sebenarnya tidak jauh para kelompok ataupun para pelaku ini mengejar kedua korban. Dan kemudian seperti yang kita ketahui ini disebutkan berhasil memepet motor yang dikendarai oleh Vina dan juga Eki. Ini kita hadirkan pemirsa, ini adalah SMP 11 Cirebon, tepatnya berada di Jalan Perjuangan pemirsa, di mana pelaku ini kemudian disebutkan pada saat kronologi berdasarkan fakta persidangan tentunya, melempari batu ke arah Vina dan juga Eki. Ini adalah lokasi yang kita ketahui bersama sangat sering diulas, dibahas juga kemudian oleh dari pihak penyidik maupun dari para saksi mata bahwa ini adalah salah satu lokasi yang cukup signifikan karena disinilah para pelaku ini melempari batu ke arah Vina dan juga Eki yang pada saat itu melintas, tepatnya di Jalan Perjuangan. Kita juga akan melihat bagaimana seberapa jarak atau seberapa jauh jarak antara lokasi pertama di SMPN 11 Cirebon yang kemudian menuju ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT ini juga adalah salah satu lokasi yang juga krusial karena diketahui disinilah para atau 5 terpidana ini menginap. Yang disebutkan sempat mabuk, kemudian juga minum minuman keras, lalu pada malam hari mereka menginap di rumah Pak RT. Untuk jarak lokasi ini hanya berjarak sekitar 120 meter. Dan diketahui juga berdasarkan kesaksian dari rekan-rekan terpidana sebelum mereka menginap di ketua RT atau rumah ketua RT, para terpidana ini seperti diketahui pemirsa sempat berkumpul kemudian minum minuman keras di warung Bu Nining. Jadi mereka ini sempat menongkrong dulu, sempat berkumpul dulu di rumah Bu Nining, barulah kemudian pada akhirnya mereka ini semua menginap di rumah Pak RT. Disebutkan ada sejumlah terpidana yang juga menginap di sana. Kita hadirkan selanjutnya pemirsa. Nah, ini merupakan lahan kosong melihat dari jarak lokasi pertama kejadian di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon ke sebuah lahan kosong, tepatnya di Gang Bakti 1. Ini yang juga kita ketahui masih menjadi perdebatan, namun sekali lagi pemirsa ini adalah data yang kami hadirkan berdasarkan fakta persidangan pada tahun 2016. Ini merupakan lahan kosong yang jika kita lihat jaraknya ini kurang lebih berjarak sekitar 57 meter. Lahan kosong inilah yang kita ketahui juga berdasarkan informasi yang kita ketahui selama ini merupakan
tempat kejadian perkara ataupun peristiwa di mana dilakukan pemukulan, penganiayaan, bahkan ruda paksa kepada Vina, hingga Vina dan Eki ini akhirnya tewas, pemirsa. Selanjutnya juga para pelaku ini melakukan, atau kita akan tarik kembali bagaimana para pelaku ini melakukan pengejaran terhadap korban dari SMP Negeri 11 Cirebon. Lalu kemudian jika kita sudah lihat, ini adalah lokasi lahan kosong di mana kedua korban ini dibawa ke Gang Bakti. Inilah yang dilakukan penganiayaan, kemudian juga ruda paksa kepada Vina oleh 11 pelaku ini. Ini merupakan lokasi yang sangat sering disebut, bahkan juga kita sempat terdistorsi karena begitu banyak informasi yang menyebutkan lokasi ini juga adalah lokasi yang fiktif, pemirsa. Namun berdasarkan fakta persidangan, ini adalah lokasi tempat dilangsungkannya penganiayaan dan juga ruda paksa kepada Vina hingga akhirnya Eki pun dinyatakan tewas dan juga Vina. Inilah sejumlah lokasi, pemirsa, yang kami hadirkan untuk Anda, mulai dari lokasi pertama kali ditemukan di Jembatan Talun, TKP Vina disebutkan. Kemudian juga kita hadirkan kembali Jembatan Talun. Jembatan Talun ini juga merupakan salah satu lokasi yang sangat penting. Selain lokasi ini merupakan lokasi yang tempat pertama kali ditemukan Vina dan juga Eki oleh para saksi mata, ataupun tempat pertama kali berlangsung pemukulan korban. Sekali lagi kami jelaskan, pemirsa, ini berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan BAP. Namun kemudian kita ketahui sejumlah saksi ini kemudian membantah, bahkan atau dibantah oleh para tersangka. Kita hadirkan, pemirsa, ini berdasarkan fakta persidangan di mana di lokasi ini korban dipukul di sekitar Jembatan Talun, lalu kemudian dibawa ke lahan kosong Gang Bakti. Lokasi di Jembatan Talun ini juga merupakan lokasi yang sangat krusial karena pada saat pertama kali ditemukan, kemudian disenariokan atau direkayasa seakan-akan Vina dan Eki ini merupakan korban kecelakaan, pemirsa. Dan sekali lagi ini data menurut BAP yang juga kemudian dibantah oleh para tersangka. Selanjutnya, pemirsa, kita juga akan menghadirkan ada sejumlah lokasi lainnya setelah tadi Jembatan Talun, di mana ini merupakan salah satu lokasi tempat tergeletaknya Vina dan juga Eki. Ini adalah lokasi-lokasi lainnya yang jika kita bisa ukur, pemirsa, jaraknya dari satu lokasi ke lokasi lain ini sangat dekat. Kita bisa bayangkan apabila ini terjadi pada malam hari, apalagi pada saat itu kita ketahui waktunya cukup malam, dan ini para pelaku dan juga korban ini bahkan menggunakan sepeda motor. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya untuk jarak tempuh ini untuk sekitar beberapa puluh meter, bahkan ada yang 1,1 kilometer saja, ini terpaut sangat dekat dan juga sangat cepat untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sekali lagi, pemirsa, data-data yang kami hadirkan ini merupakan data yang bersumber dari fakta persidangan, di mana kita ketahui para pelaku ini juga sempat melakukan pengejaran terhadap korban, mulai dari SMP Negeri 11 Cirebon, lalu kemudian dibawa ke lahan kosong ketika sudah terjadi peristiwa pemukulan dan juga penganiayaan. Vina dan juga Eki ini dibawa ke lahan kosong, tempatnya di Gang Bakti, yang kemudian dilakukan penyiksaan ataupun penganiayaan, bahkan disertai dengan ruda paksa. Lalu setelah tak bernyawa, pemirsa, para pelaku ini membawa korban untuk kembali ke Jembatan Talun dan seakan-akan merekayasa bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, sehingga pada saat pertama kali ditemukan oleh saksi mata, banyak saksi ataupun masyarakat sekitar yang mengira ini adalah korban kecelakaan. Berikutnya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan seperti apa penelusuran dari tim kami di lokasi tepatnya pada kejadian di tahun 2016. Selengkapnya untuk Anda. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari jalan raya di belokan atau di gang tempat saya berdiri tadi. Nggak jauh kemudian ada sedikit lahan kosong ya, pemirsa. Kita coba naik. Berdasarkan keterangan atau tuntutan jaksa adalah lokasi di mana pengeroyokan, kemudian juga penganiayaan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina dan juga disaksikan serta dilakukan penganiayaan terhadap almarhum Eki ini
dilakukan di sini. Informasi tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah warga begitu ya, bahwa di kiri ini adalah memang dari dulu sejak tahun 2016 ini adalah showroom begitu. Yang dulu tingginya atau temboknya ini tidak seperti sekarang, tetapi separuh dari ini begitu ya. Kalau sedikit saya cocokkan di sini, ini memang ada bekas-bekas dari sambungan semen gitu. Jadi mungkin ini dulu tidak setinggi ini kondisinya, dan lokasi bahkan di siang hari saja ini tampak sepi sekali. Saya tidak bisa membayangkan bahwa ini terjadi di malam hari. Tentu tidak banyak orang yang kemudian ini berlalu lalang di sini. Dan informasinya memang pada saat rekonstruksi di sini para terpidana pada saat itu tidak dihadirkan secara langsung karena informasinya mereka memang tidak mengakui adanya perbuatan penganiayaan dan juga pemerkosaan tersebut, termasuk adanya lokasi ini begitu. Tidak ditemukan juga bekas darah di lokasi ini pada saat itu, tetapi proses dari rekonstruksi pun terus berlanjut dan hingga ditetapkan pada saat itu 8 terpidana atas kasus Vina dan juga Eki. Ya, berikut penelusuran dari tim kami Tiara Harahap yang kemudian menelusuri beberapa lokasi, namun memang berdasarkan juga informasi bahkan dari saksi mata yang tidak bisa disebutkan namanya, pemirsa, ini juga ada keterangan yang menyebutkan bahwa TKP yang sebenarnya adalah TKP yang hanya di Jembatan Talun saja. Bahkan juga ada sejumlah informasi dari para pelaku ataupun para terpidana yang mengatakan kemudian lokasi ini ataupun lokasi di Jembatan Talun ini merupakan lokasi yang salah, pemirsa. Sekali lagi kita juga masih terus menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan karena masih ada sejumlah saksi-saksi bahkan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum untuk membela tentunya para terpidana. Dan hingga saat ini juga tentunya data-data yang kami hadirkan merupakan berlandaskan fakta persidangan yang terjadi pada 2016. Kita tentunya masih akan menantikan bagaimana pemeriksaan dan juga perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Dan selanjutnya pemirsa, kami hadirkan inilah keterangan warga yang pada tahun 2016 ini berada di sekitar lokasi kejadian di mana tempat ditemukannya tubuh Vina dan Eki dan mengungkap adanya suara teriakan makian dengan deru sejumlah motor beberapa jam sebelumnya, pemirsa. Yang motor rame itu jam berapa? Sekitar jam 8 lebih. Bukan, yang sorenya? Iya, jam 8-an itu. Dari sorenya? Jam 8? Di suara tuh. Bapak tadi bilang motor berjejer, itu motor berjejer di mana, Pak? Di sebelah sana, motor sih masih di pinggir maksudnya, iya, atau? Oh. Gak ngerti. Suara motor kenceng apa? Ya kenceng kan di brong itu suaranya. Oh. Bukan motor, suaranya di brong. Pas bapak lihat sore jam 8 tuh bapak posisi di mana? Di sini saya turun lagi, baru jalan. Motornya kan masih jalan kalau jam 8. Tapi biasa nggak sih Pak kayak gitu Pak? Ya biasa. Masalahnya biasa kalau malam minggu kan 2016 tuh banyak. Wah, geng motor ya, yang lewat sini juga ya. Makanya bapak bilang itu biasa kan? Biasa, cuman kan suara ininya, makinya tuh. Yang bapak dengar. Makian apa Pak yang bapak dengar? Ya, samar ya. Gitu tuh. Ada kata-kata kasar nggak? Enggak, suara gitu aja kedengarannya. Kalau bapak dengar tuh kayak ngejar orang nggak? Iya, ngejar orang. Hujan, sorenya hujan. Sebelum hujan itu Pak, sempat kedengaran rame-rame juga nggak sih Pak? Iya. Suara yang kedengaran tuh sore, kayak lari ke sana. Lari ke arah Cirebon? Iya, lari ke sana. Itu jam 8 lebih ya. Oh, masih sore ya? Iya. Nah, yang arah ke Sumber? Arah Sumber nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Ya, suara. Maksudnya soalnya suara dari aja, arah satunya ya Bu ya? Nggak suara arah seberang. kedengeran. Ngerti saya juga. Ada bunyi buah. Burak-burak sih terakhir. Jam? Terakhir jam 10. Bukan jam, maksudnya pas rame-rame, pas arah ke Sumber tuh ada teriak-teriakan lagi nggak? Nggak ada. Udah sepi, tapi suara motor banyak. Ya, suara motor. Terusan suara beletak kayak model lampu ini di Palu. Kayak gini, kayak apa ya? Ya. Bentar. Nah, suara ini beletak gitu aja. Makanya saya naik. Nah, Bapak naik itu udah ada 2 korban itu ya Pak? Iya.
Mereka aja atau ada pelakunya? Nah, enggak ada. Udah nggak ada. Terus nggak gitu? lama, iya. Iya. Nggak lama, iya. Berapa kali? Sekali. Nah, setelah bunyi beginian, Bapak sempat keluar lagi? Ya keluar lagi, nengok, terus nengok. Nggak lama datang dari Polsek Pak Suroto. Kalau orang ketabrak ya. Berarti pas kejadian Bapak sempat naik tuh? Naik, tapi dari sini aja tuh. Oh, nggak sempat ke sana? Enggak, lihat ini aja. Nggak sempat ke sana? Kalau ke sana nanti suruh potong banyak darah, takut. Ya. Pak, berarti titiknya yang di sini? Iya. Kayak Pak Suroto bilang tuh, sama. Saya bukan lihat. yang di sana ujung jembatan itu? Yang ditabur bunga kemarin? Bukan. Pokoknya keterangannya Pak Suroto, saya ikut sama.